Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS kelas 4 bab 3, yaitu gaya di sekitar kita. Pernahkah kalian mendorong meja, menarik pintu, atau melempar bola? Ya adik-adik, bahwa hal itu semua berkaitan dengan gaya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian dari gaya. Apakah kalian tahu apa itu gaya? Jadi gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Selanjutnya, pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama adalah gaya membuat benda yang diam menjadi gerak. Apakah kalian tahu apa contoh dari gaya membuat benda yang diam menjadi gerak? Ya, contohnya itu ketika kita menendang bola. Bola akan bergerak setelah kita menendangnya. Yang kedua adalah gaya mengubah arah benda. Apakah kalian tahu apa contoh gaya dapat mengubah arah benda? Ya, contohnya itu adalah ketika bermain bulu tangkis, yang mengubah arah kok ke arah lawan main. Yang ketiga adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Apa kalian tahu contoh dari gaya dapat mengubah bentuk benda? Ya, contohnya adalah ketika kita bermain plastisin. Plastisin dapat berubah bentuknya ketika dimainkan. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis gaya. Yang pertama ada gaya otot. Apakah kalian tahu apakah gaya otot itu? Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Contohnya adalah ketika seseorang mendorong meja, kita menggunakan gaya otot. Yang kedua, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda bergerak. Apakah kalian tahu apa contoh dari gaya gesek? Ya, contohnya adalah saat kontainer diberikan gaya dorong atau tarik, maka akan terjadi gesekan antara kontainer dan permukaan lantai. Hal ini menyebabkan terjadinya gaya gesek. Yang ketiga ada gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang dihasilkan oleh daya tarik magnet. Sifat-sifat magnet sendiri, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sekarang, ayo lakukan percobaan. Jika kutub yang tidak senama didekatkan, apakah yang akan terjadi? Ya, magnet akan saling tarik-menarik. Sedangkan jika kutub senama didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak. Maka dapat disimpulkan bahwa magnet akan saling tarik-menarik apabila kutub yang tidak senama didekatkan, dan sebaliknya, magnet akan tolak-menolak jika magnet senama didekatkan. Kedua, magnet hanya dapat menarik benda dari bahan tertentu. Benda yang terbuat dari apa sajakah yang dapat ditarik oleh magnet? Magnet bisa menarik benda yang terbuat dari besi, nikel, dan kobalt. Ayo lakukan percobaan. Apabila paku, pensil, jarum, penghapus, kertas, klip kertas disebarkan di atas meja, lalu ujung magnet didekatkan pada benda-benda tersebut, benda apa sajakah yang dapat ditarik oleh magnet? Benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah paku, jarum, dan klip kertas. Ketiga, bagian ujung magnet memiliki daya yang lebih kuat. Coba ulangi langkah mendekatkan magnet pada benda yang dapat ditarik magnet. Namun, dekatkan sisi lain magnet selain bagian ujungnya. Apa perbedaan saat mendekatkan benda pada ujung magnet dan pada bagian lainnya?
Daya tarik magnet pada bagian ujung magnet lebih kuat, sedangkan gaya tarik magnet pada bagian lainnya adalah lemah. Jenis gaya selanjutnya adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Pegas banyak dipakai di alat timbangan. Apakah kalian pernah melihatnya? Umumnya dipakai oleh petani atau nelayan untuk menimbang. Bentuknya kecil sehingga praktis dan mudah dibawa. Ada pula alat olahraga yang bernama trampolin. Alat ini menggunakan kain yang tebal dan kuat serta per di sekelilingnya. Saat orang melompat di trampolin, per dalam alat ini akan mendorong orang tersebut. Akibatnya, orang ini akan memantul tinggi. Semakin keras lompatan kita, maka semakin tinggi pantulannya. Alhamdulillah adik-adik, kita sudah belajar banyak hal tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari. Kita telah memahami bahwa gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat membuat benda bergerak, mengubah arah, dan mengubah bentuk benda. Kita juga telah mengenal berbagai jenis gaya, seperti gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, dan gaya pegas, serta bagaimana pengaruhnya terhadap benda di sekitar kita. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk terus belajar dan bereksperimen dengan gaya di sekitar kalian. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.